Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Rahayu Caining Tias, mahasiswi Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, angkatan 2020 dengan NIM 2010631 dari kelas SITI 04A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian latihan soal mekanika teknik tentang rangka batang. Di sini terdapat pertanyaan, carilah reaksi yang terjadi akibat beban pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan rangka batang di bawah, saya menggunakan metode titik buhul, di mana di sini terdapat tumpuan pada titik A dan titik B. Kemudian ada jarak dari A ke titik F itu sebesar 4 meter, kemudian titik F ke titik G itu sebesar 4 meter, dan titik G ke titik B itu sama yaitu 4 meter. Untuk langkah mengerjakan dengan menggunakan metode titik buhul, yang pertama kita harus mencari reaksi perletakannya terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui ada titik tumpuan di A dan di B, kemudian ada tekanan di titik F dan G sebesar 200. Kemudian kita mencari reaksi letakannya itu ada di RA dan RB. Karena dia simetris, maka total bebannya akan dibagi menjadi 2. 200 ditambah 200 dibagi 2 sama dengan 200 kN. Oke, langkah yang kedua adalah kita mencari sudut di titik A. Karena di gambar di sini terdapat sebuah sudut yang dimana kita belum ketahui nih berapa sudutnya. Maka kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena gambar yang ada di sini rangkanya itu berbentuk segitiga. Oke, kita cari terlebih dahulu sisi miringnya, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat menghasilkan 2 akar 5. Nah, 2 akar 5 meter ini kita udah tahu sisi miringnya, maka kita bisa mencari tahu nilai dari sin dan cosnya. Nah, sin itu adalah demi, depan per miring. Depan dari sudutnya itu adalah 4, sedangkan miringnya adalah 2 akar 5, akan menghasilkan 0,894. Kemudian kita mencari nilai cos, yaitu sami samping per miring 2 per 2 akar 5 akan menghasilkan 0,477. Selanjutnya adalah langkah menghitung gaya-gaya yang ada pada rangka batang, di mana menggunakan titik buhul di A. Nah, kita menghitung yang pertama di A itu ada gaya yang bekerja, ada D1 dan H1. Di mana di D1 ini dia termasuk bidang diagonal atau bidang miring, di mana kita perlu mengetahui dulu nih gaya vertikal dan gaya horizontalnya itu berapa. Oke, kita cari di mana kalau misalkan vertikal dia menggunakan sin dan kalau horizontal dia menggunakan cos. Gaya vertikal yang bekerja di titik A itu ada D1V dan RA. Maka kita bisa cari D1V plus RA sama dengan 0. D1V gaya yang vertikal itu kan tadi sin A plus RA sama dengan 0, di mana sin A itu sebelumnya udah kita cari ya nilainya 0,894. Oke, selanjutnya 0,894 D1 ditambah 200 sama dengan 0. Kita mencari nilai D1-nya, akan pindah ruas minus 200 dibagi 0,894, maka D1-nya akan menghasilkan minus 223,714 kN. Karena hasilnya adalah negatif, maka dia termasuk batang tekan. Selanjutnya kita mencari gaya yang horizontal. Nah, sedangkan gaya yang bekerja di titik A yang horizontal itu ada H1 dan D1H. Oke, lanjut H1 ditambah D1H sama dengan 0. Nilai H1 yang perlu kita cari, kemudian D1 dikali cos A sama dengan 0. Nilai cos A-nya itu 0,477, sedangkan D1-nya yaitu minus 223,714 kN. Kita kali, maka akan menghasilkan H1 sebesar 100 kN. Karena dia positif, maka dia termasuk batang tarik. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya batang titik buhul di C. Kalau kita lihat dari gambar sebelumnya, maka titik C itu akan berbentuk seperti ini. Ini saya potong untuk memudahkan kita melihat vertikal dan horizontalnya. Nah, di sini kan ada titik buhul. Di C itu gaya yang bekerja itu ada D2 dan O1. Di mana di D1 itu sebelumnya udah kita cari, maka kita cari D2 dan O1.
D1 dan D2 ini sama-sama bidang miring atau diagonal, maka kita perlu mencari tahu gaya vertikal dan horizontalnya. Lanjut, kita mencari sigma V sama dengan 0 atau gaya vertikal yang bekerja di titik C. Gaya vertikalnya itu ada D1 V dan D2 V. Karena mereka ke bawah, sama-sama ke bawah, maka nilainya negatif. Minus D1 V dikurang D2 V sama dengan 0. Nah, di sini kita udah cari tahu nih D1 V-nya. Sebelumnya kan D1 V itu vertikalnya itu kan menggunakan sin, maka nilai sin itu kan 0,894, kemudian D1-nya udah diketahui sebelumnya minus 223,714 menghasilkan minus 200. Nah, karena di sini dia minus, maka minus kali minus positif dikurang D2V, caranya masih sama, menghasilkan 0,894 D2 sama dengan 0. Pindah ruas, minus 200 dibagi minus 0,894 menghasilkan 223,714 kN masuk batang tarik. Oke, selanjutnya kita harus mencari gaya horizontal yang bekerja di titik C. Horizontalnya itu ada D1H, D2H, dan O1. Karena di D1H itu dia horizontalnya ke kiri, maka bernilai negatif. Minus 100 jadinya positif 100 ditambah D2H-nya itu 0,447 dikali D2-nya itu 223,714 ditambah O1. Di sini kita mencari nilai O1. Nah, O1 kita pindah ruas, minus 100 dikurang 100 menghasilkan minus 200 kN. Karena dia negatif, maka dia termasuk batang tekan. Oke, langkah yang selanjutnya di titik buhul F. Nah, di titik F ini gaya yang bekerja itu ada D3 dan H2. Sigma V sama dengan 0 minus P karena dia ke bawah, tekanannya jadi nilainya negatif, minus 200 ditambah D2V setelah dilakukan perhitungan tadi hasilnya 200 ditambah 0,894 itu karena dia sin, nilai sin alfa dikali D3 sama dengan 0, dimana hasil dari D3 itu adalah 0 kN, dimana 0 kN ini dia bisa masuk ke batang tarik ataupun batang tekanan. Kita mencari gaya horizontal yang ada di titik F, H1 itu dia ke kiri, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 100 dari yang sebelumnya udah kita cari, ditambah H2 dikurang D2H itu nilainya 100 ditambah D3H itu kan hasilnya 0 sama dengan 0 dan H2 akan menghasilkan 200 kN di mana dia positif berarti dia termasuk batang tarik. Oke, selanjutnya bisa kita simpulkan gaya-gaya yang ada pada batang dengan menggunakan metode titik buhul ini karena rangkanya dia simetris, maka ada beberapa batang yang memiliki nilai sama atau memiliki kesamaan, yaitu rangka H1 dan H3 dia memiliki nilai yang sama, yaitu di batang tarik sebesar 100 kN. Kemudian di batang H2 dia juga sama, di batang tarik menghasilkan sebesar 200 kN. Kemudian batang D1 dia itu ternyata sama dengan batang di D6, menghasilkan batang tekanan sebesar minus 223,714 kN. Kemudian D2 dan D5 itu ternyata memiliki kesamaan. Dia sama-sama termasuk batang tarik memiliki nilai sebesar 223,714 kN. Selanjutnya D3 dan D4 sama. Dimana tadi yang sudah kita hitung dia hasilnya 0, karena 0 berarti dia bisa termasuk batang tarik ataupun batang tekan. Selanjutnya itu ada nilai O1 itu sama dengan O2, memiliki jenis di batang tekan, nilainya itu sebesar minus 200 kN. Sekian video penjelasan saya tentang penyelesaian latihan soal mekanika teknik rangka batang dengan menggunakan metode titik buhul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.